Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam Learning Journal Public Speaking Part 3. Jadi di sini teman-teman, aku akan membawakan materi yang berjudul tentang pengertian dasar-dasar atau bahkan sejarah dari public speaking. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih kalau misalkan public speaking itu udah ada dari zaman kuno loh, bahkan sampai sekarang tetap ada. Jadi, awalnya itu public speaking itu digunakan untuk debat, teman-teman. Baik itu debat tentang politik ataupun tentang hukum di zaman Yunani dan Romawi. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, public speaking juga berkembang dalam agama maupun filsafat di abad pertengahan. Kemudian sampailah saat ini di mana public speaking sangat dibutuhkan dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, di sini juga aku bakalan ngejelasin ruang lingkup daripada public speaking itu sendiri. Nah, ruang lingkupnya itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu adalah mencari materi, menyusun materi. Jadi teman-teman, dimana saat kita ingin melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, hendaklah kita tahu apa saja yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus membuat materi, menyusun materi itu gitu loh teman-teman. Nah, kedua itu adalah teknik penyampaian. Jadi teknik penyampaian itu adalah tentang bagaimana gestur tubuh kita atau bagaimana ekspresi wajah kita, bahkan intonasi kita gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah berinteraksi dengan audiens. Jadi di saat kita sedang menyampaikan suatu materi atau suatu informasi itu harus ada namanya interaksi dengan audiens. Kenapa? Karena agar audiens tidak merasa bosan hanya mendengarkan dan mendapatkan informasi gitu teman-teman. Adapun yang terakhir itu adalah macam-macam jenis-jenis daripada si public speaking itu sendiri. Jadi teman-teman, public speaking juga banyak macamnya, kayak misalkan pidato atau presentasi atau talk show, webinar, dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman macam-macamnya. Nah, lanjut kepada pengertian public speaking, sebenarnya udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Jadi public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif. Nah, jadi teman-teman, public speaking juga mempunyai banyak tujuan, beragam tujuan. Salah satunya itu adalah untuk memberikan informasi atau bisa sebagai ajakan atau bisa juga sebagai motivasi atau bisa juga sebagai salah satu personal branding untuk kita. Gitu teman-teman, salah satu macam-macam tujuan daripada public speaking itu. Lanjut, agar public speaking kita terlihat bagus dan berhasil, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu teman-teman ada mempersiapkan atau mencari materi yang menarik. Nah, kenapa harus menarik? Karena jika kita membahas tentang suatu hal yang menarik atau suatu hal yang trending saat ini, pasti banyak yang minat, maksudnya banyak yang ingin mendengarkan penjelasan dari kita tentang materi tersebut. Itu termasuk menarik perhatian ya kepada para audiens untuk mendengarkan kita. Itu salah satunya. Nah, yang kedua itu dengan membatasi pokok pembahasan. Kenapa harus dibatasi? Karena jika nggak dibatasi nanti kelewatan dong kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu batasan-batasannya, kayak kita tuh harus ngejelasin ini dari sini sampai sini, udah nggak usah ngebelit-belit sampai ke sana lah, sampai ke ujung kulon lah, kemana lah gitu teman-teman. Jadi fungsinya membatasi pokok pembahasan itu agar pembahasan yang kita sampaikan itu tidak melenceng kemana-mana teman-teman. Nah, adapun yang ketiga itu adalah dengan harus menyusun materi itu dengan terstruktur. Kenapa harus terstruktur? Karena kalau misalkan nggak terstruktur, nanti materinya jadi acak-acakan dong. Karena kayak misalkan contoh di sini saya ngebahas tentang public speaking. Gimana halnya kalau misalkan saya lebih dulu menjelaskan tentang ruang lingkup public speaking daripada penjelasannya? Kan jadinya nggak nyambung ya teman-teman ya, kayak nggak jelas gitu tuh. Jadi itulah kenapa kita harus menyusun materi itu dengan terstruktur gitu teman-teman. Kemudian ada juga
selanjutnya menampilkan dengan percaya diri. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita menyampilkan atau memberikan informasi dengan percaya diri, itu akan membuat kita seperti menguasai materi tersebut. Jadi para audiens atau orang-orang yang melihat kita, maaf ya, jadi orang-orang para audiens yang lihat kita tuh jadi tertarik gitu loh buat mendengarkan apa yang kita bahas gitu teman-teman. Adapun yang terakhir yaitu mengevaluasi. Setelah melakukan berbagai hal untuk agar presentasinya baik, jangan lupa melakukan evaluasi juga karena mungkin ada beberapa hal yang kurang dalam presentasi kita sebelumnya, dan agar bisa menjadikan presentasi kita selanjutnya atau performance kita selanjutnya itu menjadi lebih baik teman-teman. Lanjut teman-teman, ada juga yang terakhir pembahasannya yaitu tentang manfaat-manfaat dari public speaking. Nah, manfaatnya itu ada 3 teman-teman. Ada manfaat bagi diri sendiri atau personal, ada manfaat bagi interpersonal, dan ada manfaat bagi umum. Nah, manfaat untuk diri sendiri adalah kita jadi lebih percaya diri teman-teman, dan lebih bisa mempermudah dalam dunia pekerjaan misal, atau juga bisa memperkuat komunikasi gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah manfaat interpersonal. Jadi manfaat dari interpersonal itu kalian bisa mudah untuk berempati, atau juga bisa gampang, lebih mudah untuk bernegosiasi gitu teman-teman. Nah, adapun manfaat yang terakhir yaitu manfaat untuk umum, itu biasanya orang yang pintar atau bisa public speaking yang baik itu tuh biasanya mempunyai pemikiran yang kritis teman-teman, dan dimana bisa menjadikan kalian sebagai pemimpin dan juga bisa merintis karir teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, maaf pas sebelumnya untuk video part 2 kemarin tidak sengaja kehapus oleh saya, nanti akan saya upload kembali. Terima kasih.